Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1251 Kakak Muda Benar. Lin Yun menyipitkan matanya ketika dia mendengar peringkat itu dan tatapannya tertuju pada Qin Tian. Peringkat ini kuat, dan ini berarti Qin Tian bahkan lebih kuat dari Gong Sun Yan dari Majelis Pedang. Tapi kenapa dia tidak merasakannya? Menghadapi Qin Tian tidak memiliki tekanan yang dia rasakan saat menghadapi Gong Sun Yan. Lin Yun tahu bahwa jika Gong Sun Yan tidak membatasi kultivasinya pada alam jiwa surgawi saat itu, Lin Yun pasti tidak akan menjadi lawannya. Tapi anehnya dia tidak menghadapi ancaman yang datang dari Qin Tian. Jika Zhang Ting tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia bahkan tidak akan tahu bahwa Qin Tian berada di peringkat 900. Saat Lin Yun memeriksa Qin Tian, Lin Yun menyadari bahwa dia tampaknya telah tumbuh lebih kuat. Setelah dia menemukan alasannya, keraguan menghilang dari matanya dan digantikan dengan kegembiraan. Dia belum pernah bertarung dengan lawan sekaliber ini sebelumnya, jadi dia sangat menantikannya. Kamu takut? Sudah terlambat. Zhang Ting mencibir sambil berbaring di tanah ketika dia melihat perubahan ekspresi Lin Yun. Adik laki-laki, orang ini benar-benar kuat. Bisakah kamu melakukannya? Jika tidak bisa, maka kita bisa mundur. Itu tidak akan mempermalukan Sekte Pedang Fuyun juga. Jiang Liken panik karena dia tahu betapa kuatnya seorang jenius yang berada di peringkat 900 di peringkat Empyrean. Kakak senior, jangan panik. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memberimu pelajaran tidak peduli seberapa lemahnya dirimu, senyum Lin Yun. Mendengar itu membuat bibir Jiang Liken bergerak-gerak dan dia tahu bahwa Lin Yun pasti sengaja melakukannya. Tapi kata-katanya membuat semua murid dari Sekte Pedang mengertakkan gigi. Kakak senior, beri dia pelajaran. Biarkan dia tahu seberapa kuat Sekte Pedang. Ya, kakak senior, mereka sudah menunggangi kepala kita. Kita akan berubah menjadi kura-kura jika kita terus menanggungnya. Kakak senior, beri dia pelajaran. Zhang Ting dan yang lainnya angkat bicara. Tapi Qin Tian memejamkan mata, seolah-olah dia ragu-ragu. Saat dia memejamkan mata, ekspresinya menjadi tenang, membiarkan angin bertiup di rambutnya. Lin Yun bertanya-tanya apa yang Qin Tian coba lakukan. Orang ini berkata dia ingin memberinya pelajaran, tapi dia tiba-tiba terdiam. Orang ini terlihat sangat menakutkan. Jiang Liken, di sisi lain, gemetar ketakutan. Ketika Qin Tian tiba-tiba membuka matanya, aura dingin menyapu dari dahinya yang berhembus seperti gelombang. Di bawah auranya, Jiang Liken dan murid-murid lain dari Sekte Pedang Awan berkedip dipaksa untuk mundur beberapa langkah. Tatapan Qin Tian tertuju pada Lin Yun dan berkata, seharusnya aku bergerak melawanmu, tapi aku cukup baik hati. Jika Anda dapat mengambil 10 langkah dari saya akan membatalkan masalah ini. Jika tidak bisa, maka saya akan memberitahu Anda mengapa tidak semua orang bisa memberi pelajaran kepada mereka yang berasal dari puncak Scarlet Firmament. Ketika dia mengatakan itu, udara di sekitarnya mulai berdengung dan niat pedang dari banyak murid Sekte Pedang Fuyun menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ketika Jiang Liken menstabilkan pijakannya, ekspresinya menjadi serius. Tapi ketika tatapannya jatuh pada Lin Yun, dia melihat bahwa Lin Yun hanya berdiri dengan santai di sana dengan senyum santai di bibirnya. Ini hampir membuat Jiang Liken gila dan dia bertanya-tanya apakah Lin Yun serius dengan hal ini. Bagaimanapun, Qin Tian berada di peringkat 900 di peringkat Empyrean. Banyak murid Sekte Pedang Awan sekilas bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat seseorang bertanya dengan suara bergetar, kakak senior, bisakah Lin Yun melakukannya? Saya rasa tidak bisa. Aura Qin Tian saja sudah sangat menakutkan. Murid-murid Sekte Pedang Awan sekilas semuanya dikejutkan oleh aura yang dipancarkan Qin Tian. Dia tidak akan kalah telak, kan? Jiang Liken bergumam pelan pada dirinya sendiri tanpa rasa percaya diri. Dibandingkan dengan murid-murid dari Sekte Pedang Awan sekilas, mereka yang berasal dari Sekte Pedang lebih percaya diri dan 3 orang yang terbaring di tanah juga berjuang untuk bangkit. Di mata mereka, tidak mungkin Lin Yun bisa menang selama kakak senior mereka mau bergerak. 10 jurus. Akan mengejutkan bagi mereka jika Lin Yun bisa bertahan lebih dari 5 jurus. Di saat yang sama, Ye Ziling dan sekelompok orang muncul. Ketika Ye Ziling melihat Lin Yun berhadapan dengan Qin Tian, dia mengunci alisnya.
Tepat ketika dia ingin melangkah untuk menghentikan mereka, seorang wanita di sampingnya memegang pergelangan tangannya. Mari kita lihat. Jarang sekali melihat Qin Tian bertarung melawan seseorang dari generasi yang sama. Jangan khawatir, dia tidak akan menggunakan rasi bintangnya. Wanita yang memancarkan keanggunan di samping Ye Ziling tersenyum. Ye Ziling hanya melirik ke arah wanita itu. Dia tidak mengkhawatirkan Lin Yun tapi Qin Tian. Tapi melihat kepercayaan diri yang tertulis di wajah wanita ini, Ye Ziling juga tidak bisa diganggu untuk berbicara lebih banyak tentang hal itu. Saat ruang tiba-tiba bergetar, pedang yang bermanifestasi dengan energi astral muncul di belakang Qin Tian. Hal ini membuat Lin Yun terkejut karena dia tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai hal itu, belum lagi pedang itu memberinya perasaan bahwa itu adalah pedang asli. Tepat ketika minatnya terpancing, energi astral melonjak di dalam tubuh Qin Tian dan pedang di belakangnya mulai bergetar. Pada saat berikutnya, 9 pedang lagi muncul di belakangnya yang terbuka seperti kipas. Ketika 10 pedang muncul, aura pedang Qin Tian tiba-tiba meledak, seolah-olah setiap pedang bisa membelah gunung. Ketika mereka berdengung, mereka juga menyebabkan seluruh panggung mulai bergetar. Pedang pertama. Mata Qin Tian berkedip dan dia mengetuk jarinya. Detik berikutnya, sebuah pedang langsung menembus ruang angkasa. Semuanya terjadi terlalu cepat dan beberapa helai rambut jatuh ke tanah setelah Lin Yun menghindari pedang. Tetapi bahkan ketika pedang itu jatuh ke tanah, pedang itu tidak berhenti berdengung. Pedang kedua. Qin Tian melambaikan tangannya sekali lagi. Kali ini, serangan itu bahkan lebih menakutkan karena seluruh langit menjadi gelap dengan petir melesat di langit. Menjalankan 9 transformasi gagak emas, bayangan yang ditinggalkan oleh Lin Yun terkoyak dengan angin kencang yang menyapu. Tepat pada saat ini, Qin Tian menggesekkan jari-jarinya 6 kali, menyebabkan seluruh langit berubah. Semua orang terkejut menemukan bahwa meskipun Lin Yun terus bergerak, jangkauan gerakannya terbatas pada wilayah kecil. Di sisi lain, Qin Tian tidak melakukan satu gerakan pun dan bahkan tangan kirinya berada di belakangnya. Begitu saja, dia dengan mudah memaksa Lin Yun ke dalam keadaan yang mengerikan. Setelah 9 pedang, Lin Yun sudah kehabisan tempat untuk menghindar dan pedang ke-10 melayang. Tapi Lin Yun hanya menggunakan telapak tangannya untuk meraih pedang itu. Kemudian lagi, hantaman yang kuat juga membuatnya mundur 9 langkah. Begitu dia stabil, dia terkejut menemukan bahwa dia dikelilingi oleh 9 pedang. 9 pedang yang ditancapkan ke tanah mulai berdengung saat melingkar di sekelilingnya. 9 pedang itu tampak seperti 9 naga yang menjebak Lin Yun di dalamnya, dan pedang ke-10 masih dipegang oleh tangan Lin Yun, memancarkan aura pedang yang tak terbatas. Bagus. Kakak senior hanya menghitung setiap gerakannya. Anak nakal itu mungkin masih belum tahu bahwa dia akan kalah telak, kan? Haha, tangannya akan lumpuh jika dia masih melanjutkan. Zhang Ting dan murid-murid lainnya tersenyum sambil melihat pemandangan ini. Qin Tian juga dengan santai menurunkan tangannya dan dengan dingin berkata, semua gerakanmu ada dalam perhitunganku. Dari saat Anda membuka mata, Anda sudah kalah. Di sisi lain, para murid Sekte Pedang Awan sekilas tercekik oleh aura Qin Tian. Semua ini tampak seolah-olah berada dalam kendali Qin Tian saat dia bermain-main dengan Lin Yun. Kamu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak, dan aku hampir mempercayainya. Sepertinya aku hanya kehilangan beberapa helai rambut, kan? Bahkan kulitku pun tidak tergores, senyum Lin Yun. Masih begitu tegar setelah menghadapi kematian. Kakak senior bisa mencabik-cabikmu jika dia mau. Zhang Ting mencibir. Benarkah begitu? Kalau begitu biarkan kakak senior mencobanya. Lin Yun berkata dengan senyum ceria. Meskipun tampaknya Zhang Ting memegang keunggulan dalam pertarungan, Lin Yun hanya ingin tahu tentang bagaimana pedang itu dibuat. Jika tidak, Lin Yun bisa membalas sejak jurus pertama. Tapi meski begitu, itu semua berada dalam kendalinya dan dia tidak merasakan tekanan yang besar. Kau ingin melihat darah? Terserah kamu. Mata Qin Tian bersinar dengan cahaya yang ganas dan dia mengulurkan tangan kanannya. Saat tangan kanannya mengulurkan tangan itu mulai berubah. Dia ingin mengendalikan 9 pedang untuk memberi pelajaran pada Lin Yun. Detik berikutnya, 9 pedang yang mengelilingi Lin Yun mulai berkedip. Tetapi di saat berikutnya, wajah Qin Tian membeku karena dia menyadari bahwa 9 pedang itu bahkan tidak bisa merobek kulit Lin Yun, apalagi merobek Lin Yun. Rune naga mulai muncul di permukaan tubuhnya dan 9 pedang itu tidak bisa meninggalkan bekas di tubuhnya. Ini membuat Qin Tian dengan bodohnya membuka mulutnya. Bagaimanapun, dia yakin akan mempermainkan seorang ahli di alam inti Elysium kecil jika mereka terjebak oleh 9 pedangnya, tapi dia sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada Lin Yun.
Sepertinya kamu gagal. Lin Yun tersenyum kecewa, dan nadanya hampir membuat Qin Tian mengutuk. Biar kutunjukkan darahnya. Lin Yun tersenyum. Rune naga di permukaan tubuhnya mulai menyala dan 9 pedang yang ada di sekitarnya terlempar. Ketika pedang-pedang itu jatuh ke tanah, mereka kehilangan kilaunya dan tampak seperti pedang biasa. Pada saat yang sama, sebuah pusaran muncul di telapak tangan Lin Yun, seperti seekor binatang buas yang melahap pedang di tangannya. Tidak lama kemudian, hanya gagang pedang yang tersisa. Ketika Lin Yun melahap seluruh pedang, ini membuat Qin Tian benar-benar tercengang dengan rahangnya yang hampir jatuh. Aku akan memberimu 1 jari sebagai balasannya. Sebelum Qin Tian bisa pulih dari keterkejutannya, sekuntum bunga Ziyuan muncul di belakang Lin Yun. Ketika lautan bunga tumpang tindih, Lin Yun mengeksekusi jentikan jari ilahi. Ini membuat Qin Tian menyipitkan matanya dan mengatupkan kedua tangannya untuk menghentikan serangan ini. Tapi kekuatan di balik serangan ini terlalu menakutkan dan dengan cepat menembus bahu kanannya. Saat darah berceceran, Qin Tian terpaksa mundur beberapa langkah. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan kembali kestabilannya, sebuah lukisan perlahan-lahan terbuka di belakangnya dan dia menggunakan kekuatan rasi bintangnya untuk menstabilkan dirinya. Rasi bintang Anda memang mengesankan, kata Lin Yun. Mendengar kata-kata itu, Qin Tian mendengus, aku juga bisa mengalahkanmu tanpa menggunakan rasi bintangku. Saat lukisan itu menghilang, Qin Tian menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi ketika dia tiba di depan Lin Yun, dia dengan cepat dikirim terbang kembali oleh tamparan dari Lin Yun dan aura pedangnya mulai runtuh. Ini segera menyebabkan pipinya membengkak saat dia berguling-guling di tanah. Kau bukan apa-apa tanpa rasi bintangmu, senyum Lin Yun. Adegan ini membuat wanita yang berdiri di samping Ye Ziling menutup mulutnya karena terkejut. Tidak hanya dia, tapi semua orang dari Sekte Pedang Fuyun juga dikejutkan oleh dominasi Lin Yun. Di saat yang sama, Jiang Liken bisa merasakan mulutnya menjadi kering saat dia menjadi bersemangat. Lin Yun benar, meskipun dia lemah, dia bukanlah orang yang bisa diberi pelajaran oleh sembarang orang. Bab 1252 Hidupku. Melihat Qin Tian dikirim terbang menjauh, seluruh panggung menjadi hening dengan ekspresi semua orang membeku di wajah mereka. Kekalahan Qin Tian telah terjadi dalam sekejap mata. Tepat ketika semua orang mengira Lin Yun akan terjebak oleh Qin Tian, Lin Yun tiba-tiba meledak dan bahkan memaksa Qin Tian untuk memanggil rasi bintangnya. Qin Tian sangat sombong, dan siapapun bisa mengetahuinya dari namanya. Sebagai seseorang yang berada di peringkat 1000 teratas di peringkat Empirean, tidak berlebihan jika menyebutnya jenius transenden, dan dia pasti akan menjadi ahli alam dekrit samsara di masa depan. Inilah mengapa dia menekan konstelasinya saat Lin Yun mengejeknya tadi. Dia bangga dan yakin bahwa dia bisa menekan Lin Yun bahkan tanpa mengeluarkan hawa miliknya. Tapi sekarang, dia benar-benar dikirim terbang dengan sebuah tamparan, dan setengah dari wajahnya bengkak. Ini membuatnya terlihat lebih mengerikan dibandingkan dengan Zhang Ting dan yang lainnya. Paling tidak, mereka tidak ditampar oleh Lin Yun. Kamu sedang merayu kematian. Qin Tian terbang dengan amarah dan membumbung tinggi ke langit dengan aura pedang yang tak terbatas. Ketika aura pedangnya jatuh, ini membuat semua orang merasa tercekik. Wajah Jiang Liken dan yang lainnya juga berubah saat mereka dengan cepat mundur. Adegan ini juga membuat Lin Yun menyipitkan matanya dan dia bisa merasakan aura membunuh yang pekat di dalam aura pedang Qin Tian. Ini membuktikan bahwa mereka yang bisa masuk ke dalam 1000 besar adalah orang-orang yang telah mengambil setidaknya ribuan nyawa. Ini berarti bahwa mereka yang berhasil mencapai peringkat tersebut telah menempa posisi mereka dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Hentikan. Tepat pada saat itu, wanita yang berdiri di samping Ye Ziling berteriak sebelum dia berjalan dengan sekelompok orang. Saudari seniormu. Wajah Qin Tian berubah dan segera mengingat auranya. Salam, kakak seniormu. Murid-murid Sekte Pedang lainnya juga dengan cepat menangkupkan tangan mereka dan menyapa wanita itu. Ketika Lin Yun menoleh dan melihat Ye Ziling, dia mengedipkan mata sambil tersenyum. Tapi Ye Ziling sedang pusing karena Lin Yun benar-benar pembuat onar. Dia mendengar dari ayahnya bahwa dia telah mengasingkan diri selama periode waktu ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menimbulkan masalah saat dia keluar. Qin Tian, apa yang Tuan katakan sebelum kita keluar? Wanita itu dengan dingin menanyai Qin Tian. Qin Tian diam-diam menggigit bibirnya tetapi Zhang Ting dan yang lainnya dengan cepat angkat bicara, kakak senior, kamu tidak bisa menyalahkan kakak senior Qin untuk itu. Murid-murid dari Sekte Pedang Fuyun ini terlalu sombong. Kami hanya ingin mendaki Gunung Pedang Suci, tetapi mereka terus menghentikan kami dan bahkan melukai kami.
Inilah sebabnya mengapa kakak senior Qin menonjol. Jadi, kalian bangga karena kalian diajari pelajaran oleh seorang murid dari sekte cabang. Wanita itu dengan tidak senang bertanya. Ini langsung membuat Zhang Ting dan yang lainnya canggung. Bukan karena mereka lemah, tapi Lin Yun terlalu kuat. Kakak Ye, menurutmu bagaimana kita harus menangani masalah ini? Setelah menegur murid-murid sekte pedang, wanita itu menoleh ke Ye Ziling dan bertanya. Tetapi Ye Ziling tahu bahwa Mu Qingqing melindungi Qin Tian dan yang lainnya meskipun menegur mereka. Alasan mengapa dia memarahi mereka dengan sangat keras adalah agar dia tidak mengejar masalah ini atau itu akan membuatnya tampak terlalu tidak berperasaan. Gunung Sekte Pedang membutuhkan izin ketua sekte untuk masuk. Tapi ketua sekte tidak bisa ditemukan, jadi tidak mungkin untuk mendaki Gunung Pedang Suci dalam waktu dekat. Adapun dia, itu hanya hemat di antara mereka. Adik laki-laki Lin, bagaimana menurutmu? Ye Ziling bertanya saat dia berbalik untuk melihat Lin Yun. Orang ini adalah Lin Yun. Tatapan Mu Qingqing tertuju pada Lin Yun. Terlepas dari sikap santai Lin Yun, dia terlihat cukup tampan. Paling tidak, dia jauh lebih tampan daripada Qin Tian. Kurasa begitu. Tapi sepertinya aku agak terlalu kasar sebelumnya. Adik Qin Tian, apakah kamu baik-baik saja? Lin Yun tersenyum dengan mata menyipit. Itu hanya luka dangkal, kata Qin Tian sambil menahan amarahnya. Karena tidak mungkin kita bisa mendaki Gunung Pedang Suci dalam waktu dekat, maka kita akan pergi dulu. Tatapan Mu Qingqing dipenuhi dengan ketertarikan saat tertuju pada Lin Yun. Bagaimanapun juga, Lin Yun adalah seorang jenius mengerikan yang berhasil melewati 3 tantangan di majelis pedang. Orang lain mungkin berpikir bahwa Lin Yun hanya bisa menamparkan Qin Tian karena yang terakhir menekan konstelasinya, tetapi Mu Qingqing merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Tuan Muda Lin, kamu bisa mengunjungi puncak Cixiao saat kamu bergabung dengan sekte pedang di masa depan. Mu Qingqing mengedipkan mata pada Lin Yun dan memperlihatkan senyuman yang menawan. Ini langsung membuat semua murid dari sekte pedang cemburu dan bahkan Qin Tian tertegun sejenak. Lin Yun tertegun sejenak. Tapi ketika dia menoleh, dia hanya bisa melihat siluet Mu Qingqing. Dia tersenyum, wanita itu cukup menarik. Dia adalah Mu Qingqing, nona dari klanmu dari domain Mandul kuno. Seorang wanita cantik yang terkenal dari puncak Scarlet Firmament. Jika kau mendekatinya, banyak orang dari sekte pedang akan mengejarmu, kata Ye Ziling sambil memutar matanya. Yah, tidak mungkin dia bisa dibandingkan denganmu, senyum Lin Yun sambil mengedipkan mata. Kamu dan mulut manismu, kata Ye Ziling, tapi ada seringai yang tidak terlihat di sudut bibirnya. Bukankah jumlah mereka terlalu banyak? Kupikir hanya Empirean yang bisa memasuki Pulau Kuxuan. Lin Yun tahu bahwa ada ahli alam nadi naga dan alam inti Elysium di sekitar Mu Qingqing. Asal mula petapa agung lebih berharga dari yang Anda pikirkan. Semua sekte kuat di domain tandus kuno mengincarnya, dan sekte pedang secara alami tidak terkecuali. Selain itu, ada juga cara untuk menghindari pembatasan, kata Ye Ziling. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Lagi pula, bukankah para ahli alam inti Elysium surgawi tidak akan terkalahkan jika mereka bisa memasuki Pulau Kuxuan? Bahkan jika dia memiliki banyak kartu truf atau memanifestasikan konstelasinya, tidak mungkin dia bisa menghadapi ahli alam inti Elysium surgawi. Di hadapan mereka, bahkan seorang ahli alam inti Elysium raya akan dengan mudah dihancurkan. Latar belakang sekte-sekte yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan, kata Ye Ziling. Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk asal mula petapa agung, berapapun biayanya. Mungkin sulit bagi para ahli alam inti Elysium surgawi untuk masuk, tapi berbeda dengan para ahli alam inti Elysium besar. Selain itu, sekte pedang juga telah menyiapkan 1000 ahli alam inti Elysium setengah langkah. Saat mereka memasuki Pulau Kuxuan, mereka akan segera membuat terobosan dan ini berarti akan ada 1000 ahli alam inti Elysium saat itu. Menurut apa yang saya tahu, kurang lebih sama untuk sekte lain juga. Mendengar itu, ekspresi Lin Yun menjadi serius. Selain itu, Pulau Kuxuan memiliki jumlah energi spiritual yang padat, dan para jenius tingkat atas dari peringkat Empirean akan mencoba dan mencapai tahap tertinggi alam Empirean dengan menanamkan inti mereka dengan rune suci. Mencetak inti mereka dengan rune suci. Lin Yun bertanya. Hanya mereka yang telah mencapai tahap tertinggi di alam Empirean yang dapat menanamkan rune suci pada inti mereka atau kekuatan rune suci akan menghancurkan orang itu. Kemudian lagi, ada juga harga yang sangat mahal untuk melakukannya, tetapi pasti ada berbagai macam harta karun di Pulau Kuxuan yang dapat meniadakan biaya itu. Setelah menanamkan rune suci pada inti, kekuatan kultivator akan sepenuhnya berubah,
dan mereka praktis tidak akan terkalahkan melawan mereka yang memiliki kultivasi yang sama, kata Ye Ziling sambil menganggukkan kepalanya. Kulit kepala Lin Yun mulai mati rasa saat mendengar itu, karena keributan yang disebabkan oleh Pulau Kuksuan tampaknya lebih besar dari yang dia duga. Tapi jika mereka hanya akan menanamkan rune suci di inti mereka, tidak perlu bagi mereka untuk melakukannya di Pulau Kuksuan, kan? Lin Yun bertanya. Bagaimanapun, spiritualis surgawi bisa menggambar rune suci sendiri, seperti Feng Xuanzi dari Paviliun Pedang Tersembunyi, misalnya. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk memalsukan artefak suci. Mereka mengincar rune suci asli, kata Ye Ziling sambil melirik ke arah Lin Yun. Ambil rune naga api darahmu sebagai contoh. Rune suci yang terbentuk secara alami jauh lebih kuat daripada yang dibuat secara artifisial. Nilai dari rune suci biasa sangat mengejutkan, dan itu pasti akan menarik perhatian saat muncul. Sebagai tempat yang diawetkan sejak zaman kuno, pasti ada rune suci asli di Pulau Kuksuan. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang bahkan tidak bisa dimasuki oleh para ahli alam nadi naga. Selain semua ramuan dan harta langka yang bisa ditemukan, tidak ada tempat lain yang lebih cocok daripada Pulau Kuksuan untuk para jenius tingkat atas itu. Monster apa? Kata Lin Yun. Ada apa? Jangan bilang kalau kau tertarik dengan asal mula petapa agung. Selama kamu tidak berniat untuk itu, kamu tidak akan terlibat konflik dengan mereka. Jika kamu berhasil menemukan harta karun atau ramuan langka, kamu bisa pergi lebih awal, kata Ye Ziling. Aku. Lin Yun tersenyum. Ye Ziling mengunci alisnya saat mendengar itu, bertanya-tanya apakah Lin Yun akan cukup gila untuk memulai perkelahian dengan orang-orang itu sebelum mencapai tahap astral. Mengenakan ekspresi serius, dia mengingatkan, Lin Yun, Pulau Kuksuan bukanlah majelis pedang, akan ada berbagai macam orang dan sekte. Pembantaian yang terjadi di sana akan jauh melebihi imajinasimu. Bahkan Qintian, yang baru saja kamu lawan, bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan para jenius yang mengerikan itu, dan bahkan Mu Qingqing hanyalah karakter sampingan. Ada ahli yang lebih kuat dari sekte pedang. Lin Yun bertanya. Si Kong Zhou dari puncak Scarlet Firmament, peringkat keempat di peringkat Empyrean. Ye Ziling berkata dengan ekspresi serius, tetapi matanya hanya menghormati kekuatan si Kong Zhou dan tidak ada yang lain. Jadi, di mana dia sekarang? Lin Yun bertanya. Dia tidak menyangka bahwa sekte pedang akan memiliki seseorang yang cukup kuat untuk menduduki peringkat keempat di peringkat Empyrean. Orang jenius seperti mereka akan memiliki pelindung di samping mereka, dan jejak mereka tidak akan mudah terungkap. Mungkin dia sudah ada di sini tapi dia hanya bercampur di tengah kerumunan, atau mungkin dia masih dalam perjalanan, senyum Ye Ziling. Baiklah, ingat saja kata-kataku dan pelankan suaramu saat kamu berada di Pulau Kuksuan. Ngomong-ngomong, tidak ada berita tentang pemakaman bunga baru-baru ini. Lin Yun, menurutmu apakah pemakaman bunga akan pergi ke Pulau Kuksuan? Ye Ziling tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menatap Lin Yun dengan penuh minat. Bagaimana mungkin pemakaman bunga bahkan bisa muncul ketika Lin Yun telah berada di formasi ilusi Jiuli? Tapi Lin Yun dengan canggung tersenyum dan menjawab setelah jeda singkat, aku menduga dia akan melakukannya. Mata Ye Ziling berbinar sejenak sebelum dia menghela nafas, terkadang, aku benar-benar berharap apa yang kulihat di Paviliun Tianxing hanyalah mimpi, dan pemakaman bunga hanyalah orang yang kubayangkan. Lin Yun tidak tahu bagaimana harus menjawab ketika dia mendengar itu dan berkata setelah jeda singkat, tapi kamu jelas bukan mimpi di matanya. Mungkin. Ye Ziling tersenyum. Tidak masalah. Ini adalah hidupku, dan aku harus mengendalikannya. Mari kita akhiri saja di sini. Nona Luo Anda kembali sehari sebelumnya. Anda tidak akan mengunjunginya. Ye Ziling kemudian melirik Lin Yun dengan pandangan lucu sebelum dia pergi. Bab 1253 pahit. Lin Yun teringat apa yang dikatakan Ye Ziling tentang mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dia merasa bahwa Ye Ziling hari ini berbeda dari sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengatakan bagaimana dia berbeda. Ketika dia melirik Jiang Liken, yang berada di sampingnya, yang terakhir menatap Ye Ziling dengan matanya berubah menjadi hati. Hei, apakah menurutmu dia telah berubah, entah bagaimana? Lin Yun bertanya. Benarkah? Tidak ada perubahan pada pakaian dan bentuk tubuhnya. Maksudku, dia selalu berbeda. Dia cantik dengan cara yang berbeda setiap hari, senyum Jiang Liken. Mendengar itu, Lin Yun hanya bisa mencibir. Tapi cibirannya juga membangunkan Jiang Liken dan yang terakhir mengenakan senyum canggung sebelum dia menjawab, itu mungkin terkait dengan keluarganya dari sisi ibunya. Keluarganya dari pihak ibunya. Lin Yun terkejut mendengarnya. Kamu tidak tahu.
Keluarganya dari pihak ibunya akan mengirim seseorang setiap tahun, ingin membawanya kembali. Di masa lalu, dia telah menggunakan pertarungan peringkat sebagai alasan, tapi dia tampaknya telah setuju kali ini. Jadi dia mungkin akan meninggalkan Sekte Pedang Fuyun setelah Pulau Kuksuan. Ekspresi Jiang Liken tiba-tiba menjadi murung, lalu dia bertanya, adik laki-laki, apakah kamu akan pergi juga? Kurasa. Lin Yun menjawab, yah, itu masuk akal. Bagaimanapun juga, Sekte Pedang Fuyun pada akhirnya terlalu kecil untuk kalian berdua, senyum Jiang Liken. Kau juga bisa pergi, jawab Lin Yun. Aku. Jiang Liken tertegun sejenak sebelum dia menjawab, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Saya merasa situasi saat ini cukup bagus. Aku melihat Sekte Pedang Awan sekilas perlahan-lahan menjadi kuat. Betapa bagusnya jika Sekte Cabang menjadi lebih kuat dari Sekte Utama. Jika Anda memiliki hati, mengapa tidak mungkin? Lin Yun tidak berpikir bahwa itu tidak mungkin. Benarkah? Jiang Liken bertanya. Jika 10 tahun tidak berhasil, maka 100 tahun. Jika 100 tahun tidak cukup, maka 200, 300, atau bahkan 400 tahun. Lin Yun tersenyum sambil menepuk bahu Jiang Liken. Jiang Liken tertegun saat mendengar itu. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia melihat ke arah Lin Yun, yang sudah berada di kejauhan, dan berteriak, bagaimana jika 400 tahun masih belum cukup? Kalau begitu 800. Lin Yun dengan tegas berkata. Di luar puncak pedang suci, musik kecapi dan seruling berpadu sempurna. Ketika musik berakhir, Lin Yun mendarat di depan sebuah paviliun sambil memegang suling bambu giok ungu ilahi. Luo Hua mengenakan pakaian putih saat dia menatap Lin Yun sambil tersenyum, kamu terlambat. Lin Yun tersenyum saat mendengar itu. Luo Hua berkata bahwa mereka akan bertemu di Sekte Pedang Fuyun, tapi dia baru kembali sehari sebelum kemarin. Pagoda naga suci runtuh, dan itu jauh lebih merepotkan daripada yang kubayangkan, kata Luo Hua. Ketika Lin Yun mendengar itu, ekspresinya menjadi canggung karena dialah yang salah dan Luo Hua harus menghadapinya untuknya. Kamu merasa malu. Pemakaman bunga yang legendaris dan misterius yang hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh merasa malu. Luo Hua tersenyum ketika dia melihat ekspresi malu Lin Yun. Baiklah. Lin Yun memasang ekspresi malu saat dia berdiri di depan Luo Hua. Itu sangat menggemaskan. Biarkan aku mencubit pipimu. Luo Hua tersenyum dan maju, ingin mencubit pipi Lin Yun. Tapi Lin Yun memegang tangannya dan meletakkannya di pipinya. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin melepaskan tangannya. Luo Hua, bolehkah aku melepas kerudungmu? Lin Yun bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Tetapi ketika Luo Hua mendengar itu, dia tersenyum, memegang seruling bambu giok nilai ilahi yang diberikan oleh kekasih kecilmu dengan tangan kirimu dan memegang tanganku dengan tangan kananmu. Kapan kamu akan menentukan pilihanmu? Lin Yun tertegun saat mendengar itu dan tidak tahu bagaimana membalasnya. Tapi Luo Hua tersenyum dan menarik tangannya kembali. Dia kembali ke kecapi dan memainkannya sambil berkata, meskipun Yue Wei cantik, mengapa tidak meletakkannya jika kau tidak mau mengingatnya? Karena Anda telah menghunus pedang Anda untuk Xin Yan, mengapa tidak membiarkannya terkubur di salju kekaisaran saat itu? Anda telah bertemu dengan saya, dan saya tidak pernah melupakan Anda. Lin Yun menyipitkan matanya dan menatap Luo Hua dengan bingung. Saat mereka pertama kali bertemu, Lin Yun minum terlalu banyak dan menceritakan apa yang ada di dalam hatinya, tentang Yue Wei dan Xin Yan. Namun di kedua masa hidupnya, orang yang memegang posisi terbesar di hatinya adalah Su Ziao. Sebenarnya, saya tidak suka bermain kecapi, tapi saya suka memainkannya bersama Anda. Luo Hua melanjutkan. Aku tidak suka Sekte Pedang Awan sekilas, tapi aku hanya ingin tinggal di sini bersamamu. Aku tidak ingin berunding dengan orang lain, tapi aku bersedia menundukkan kepalaku untukmu. Aku tidak suka minum, tapi aku suka melihatmu saat kamu minum. Aku orang norak yang tidak tahu musik, tidak suka awan yang cepat berlalu, dan tidak masuk akal. Tapi aku menyukaimu, dan alkohol tidak begitu dibenci saat bersamamu. Luo Hua tersenyum saat dia duduk dan mulai memainkan kecapi. Ketika dia selesai, Luo Hua mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, yang sedih namun berkobar. Saat tangannya meninggalkan kecapi, dia melayang menjauh darinya seperti awan putih, aku akan meninggalkan Sekte Pedang Fuyun setelah Pulau Kuksuan. Dia akan pergi. Lin Yun ingat pernah bertanya padanya mengapa dia datang ke Sekte Pedang Fuyun saat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, dia mengatakan setengah dari alasannya adalah untuk pedang suci gunung dan tidak membicarakan setengah lainnya. Dia tidak tahu tentang hal itu saat itu, tapi dia sekarang tahu apa setengah lainnya.
Pada saat ini, dia merasa bahwa Jiang Liken benar. Semua orang hebat sekarang, jadi mengapa semua orang harus pergi? Lin Yun berjalan ke meja dan meletakkan seruling di samping kecapi. Ketika dia mulai memainkannya, musiknya terdengar matang pada awalnya, tetapi secara bertahap membaik. Bagaimanapun, semua musik terhubung, dan Lin Yun memiliki nada yang mulia. Saat musik kecapi bermekaran seperti bunga, Lin Yun ingin memainkan semua emosi yang dia rasakan saat itu. Tapi tiba-tiba, dia tidak bisa memainkannya lagi. Pada akhirnya, dia tetap harus mengucapkan selamat tinggal apapun yang terjadi, karena itu adalah bagian dari kehidupan. Ketika Lin Yun kembali ke kediamannya, langit telah berubah menjadi gelap dan Lil, Purple, sedang bermain dengan Lil, Red, di atas meja. Mereka meletakkan tangan mereka di atas satu sama lain dan bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi yang terakhir berdiri. Adegan ini membuat bibir Lin Yun bergerak-gerak karena Lil, Red sepertinya benar-benar menganggap dirinya seekor kucing. Si bodoh ini sepertinya sudah lupa betapa perkasanya dia dulu sebagai kuda naga darah. Huff, akhirnya kau mau kembali. Apa kau tidak akan mengambil jimat suci penguasa? Kenapa kau baru kembali sekarang? Lil, Purple dengan tidak senang berkata ketika dia melihat Lin Yun. Lin Yun tersenyum malu karena dia hampir melupakan masalah ini dan berkata, aku sudah membicarakannya dengan ketua sekte pedang Fuyun untuk mengambilnya setelah Pulau Kuksuan, dan dia telah menyetujuinya. Kakek tua itu benar-benar sopan meskipun memiliki temperamen yang buruk dan sepertinya tidak tertarik pada kesempatanmu sama sekali. Tidak heran dia adalah seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pedang. Huff, dia jauh lebih baik dari orang lain, celetuk Lil Purple. Mengambil bidikan secara acak, Lin Yun berkata, apakah aku tertarik pada sesuatu yang menjadi milikmu? Suling dan Song of the Phoenix semuanya dengan sukarela diajarkan olehmu. Huff. Lil Purple memutar matanya. Jangan kira aku tidak tahu kalau kau tertarik dengan kecantikanku. Jangan coba-coba menggunakan kata-kata berbunga-bunga padaku. Aku sudah lama mengetahui rencana kalian, dan kalian tidak akan berhasil. Lin Yun tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu dan mencibir, wow, kamu benar-benar pintar. Huff, itu sudah pasti. Aku sudah tahu itu sejak lama. Lil Purple tersenyum. Pada saat ini, Lin Yun bertanya-tanya apakah Lil Purple telah menjadi idiot setelah 100.000 tahun di penjara. Tapi dia tidak berminat untuk memberinya pelajaran sekarang dan memberitahunya apa yang Ye Ziling katakan padanya tentang Pulau Kuksuan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Semua orang menanamkan rune suci di inti mereka di zaman kuno, kata Lil Purple dengan jijik. Tapi ini bukan zaman kuno. Era keemasan sudah berlalu, kata Lin Yun. Bahkan tanpa menanamkan rune suci pada inti mereka, Lin Yun tidak yakin bisa mengalahkan para jenius tingkat atas itu. Lagi pula, siapa yang tahu berapa banyak kartu truf yang mereka miliki? Jangan khawatir tentang itu. Saat kau memanifestasikan rasi bintang yang ditinggalkan oleh Master Pedang Ziyuan, kau bisa dengan mudah menghancurkannya. Hanya saja ada beberapa masalah. Lil Purple merendahkan suaranya menjelang akhir. Konstelasi Master Pedang Ziyuan secara alami kuat, tetapi Lin Yun tidak mendekati mengumpulkan 5 juta pil astral ilahi. Sekarang dia memikirkannya lagi, perjalanan ke Pulau Kuksuan akan sangat berbahaya. Sekte pedang saja sudah mengirimkan formasi sebesar itu, jadi Lin Yun tidak bisa membayangkan sekte lainnya. Tapi Lin Yun diliputi perasaan yang rumit dan tidak ingin berbicara terlalu banyak. Bahkan Luo Hua akan pergi setelah acara Pulau Kuksuan. Jika dia pergi, apakah dia akan tetap tinggal? Merasa tertekan, Lin Yun memandangi langit berbintang dan bertanya, Permaisuri, tahukah Anda bagaimana rasanya pahit? Kamu tidak merasa pahit, tapi hanya sembrono dalam hal cinta, kata Lil Purple dengan jijik. Lin Yun beruntung dia tidak minum atau dia akan memuntahkan airnya sekarang. Pada saat ini, dia sekarang tahu mengapa Lil Ungu dipenjara selama 100.000 tahun oleh pendekar pedang Ziyuan, meskipun memiliki penampilan yang begitu cantik. Bab 1254 memurnikan pil asal naga. Mulut Lil Purple terlalu kejam, dan Lin Yun tidak ingin melihatnya saat ini. Karena masih ada setengah bulan sampai Pulau Kuksuan dibuka, Lin Yun tahu bahwa dia tidak bisa membuang-buang waktu dan harus mendorong dirinya sendiri sampai batasnya. Dengan setengah bulan tersisa, dia hanya bisa meredam energi astralnya dan tinju bulan matahari ilahi. Tidak mungkin baginya untuk memurnikan energi astral melalui pil astral ilahi biasa karena dia masih belum memanifestasikan energi astralnya.
Tapi Lin Yun memiliki dua pil asal naga, dan sudah waktunya baginya untuk memulai bagian selanjutnya dari tinju bulan matahari ilahi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ye Ziling, Lin Yun menyadari bahwa dia telah meremehkan bahaya yang harus dia hadapi di Pulau Kuxuan. Bagaimanapun, sekte-sekte yang kuat itu bisa membawa alam inti Elysium kecil dan alam inti Elysium besar ke Pulau Kuxuan, belum lagi diaken alam inti Elysium lebih kuat dari ahli biasa dari generasi yang sama. Mereka yang berada di alam inti Elysium kecil masih baik-baik saja, tapi hanya kematian yang menunggunya jika dia menghadapi seorang ahli di alam inti Elysium besar. Memikirkannya saja membuat kulit kepala Lin Yun terasa mati rasa. Dia tahu bahwa dia harus menyiapkan beberapa kartu truf atau dia tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Tapi risiko dan peluang selalu berdampingan. Jika seberbahaya itu, berarti peluangnya juga akan besar. Lin Yun bergumam dan meletakkan kotak pedang itu di tanah sebelum mengedarkan energi astralnya. Saat dia membentuk segel pembuka langit, kekuatan hisap yang kuat meledak dari kotak pedang yang menariknya. Setelah muncul di dunia yang sunyi di dalam kotak pedang, Lin Yun duduk di atas ranjang giok yang tidak jauh dari pohon Phoenix. Kemudian lagi, ranjang giok sudah lama kehilangan efeknya sejak lama. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya ke dunia yang seharusnya menjadi tanah suci ini, dia melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di dunia ini. Dulu ada pohon Phoenix di tengah, hutan bambu giok di timur, kolam kesengsaraan yang menerangi dan api penyucian di selatan. Kemudian tambahkan fakta bahwa tempat tidur giok yang dia tempati terletak di utara. Belum lagi gundukan pedang di sebelah barat dengan semua pedang milik orang suci. Selain itu, ada juga paviliun senjata tersembunyi dengan segala macam artefak dan harta karun dewa di dalamnya. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah singgasana. Belum lagi 7 niat dao yang memenuhi dunia ini. Tidak ada manfaatnya menyendiri di sini, kecuali bahwa tidak ada yang akan tahu terlepas dari keributan yang akan dia ciptakan. Mehm. Tiba-tiba, mata Lin Yun berbinar ketika dia menemukan sesuatu. Berdasarkan elemen lokasi di tanah suci ini, timur mewakili kayu, barat mewakili logam, utara mewakili air, dan selatan mewakili api. Adapun pohon Phoenix yang terletak di tengah, secara alami mewakili bumi. Ini berarti bahwa kelima elemen yang berhubungan dengan 4 rasi bintang kuno dapat ditemukan di dunia ini. Naga biru, burung merah tua, kura-kura hitam, dan harimau putih. Lin Yun tahu bahwa di zaman kuno, posisi naga biru sebagai salah satu dari 4 rasi bintang dulunya adalah naga biru, tapi dia tidak tahu mengapa naga biru menggantikannya sebagai binatang ilahi dari timur. 4 rasi bintang kuno bersama dengan burung Phoenix es purba. Ini menarik. Ada 5 elemen sekarang, jadi di mana yin dan yang? Lin Yun bertanya-tanya. Dunia ini sangat dalam, dan ada banyak rahasia yang harus dia temukan. Tapi terlalu sulit baginya untuk mengumpulkan semua rune ilahi yang berdaulat. Bahkan jika dia berhasil menemukannya, belum tentu dia bisa mengembalikan alam rahasia ini seperti semula. Bagaimanapun, Lin Yun tahu bahwa kata-kata Lil Purple tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Dia tahu bahwa Lil Purple pasti memiliki pemikirannya sendiri tentang menemukan rune ilahi penguasa. Duduk di atas hamparan es giok, Lin Yun melambaikan tangannya dan mengambil sebuah kotak giok dari kantong interspasial. Ketika dia membuka kotak itu, energi asal tak terbatas menyebar dalam bentuk kabut, dan dia bahkan bisa mendengar raungan dahsyat yang datang dari kabut. Ketika kabut itu hilang, Lin Yun akhirnya melihat pil putih berada di dalam kotak. Ini adalah pil asal naga yang diberikan Feng Jue padanya. Pil asal naga adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diperoleh oleh para ahli alam dekrit samsara dalam jumlah besar. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang harus dimurnikan secara pribadi oleh orang-orang suci. Menurut Jian Jingtian, bahkan seorang ahli alam nadi naga akan diledakkan sampai mati jika dia tidak berhati-hati. Dengan tubuh suci tubuh naga biru, fisikku tidak lebih lemah dari artefak 1000 rune suci saat ini. Bahkan seorang ahli di alam nadi naga mungkin tidak memiliki fisik yang lebih kuat dariku. Lin Yun melihat pil asal naga dan menarik napas dalam-dalam sebelum dia memasang ekspresi tegas. Mengulurkan tangan, Lin Yun mengambil pil asal naga dan mengedarkan seni naga suci Azure sebelum dia mulai memurnikan pil asal naga ini. Raungan dahsyat bergema dari dalam tubuhnya. Tapi kecepatan pemurniannya jauh lebih lambat dari yang diharapkan Lin Yun. Dia hanya berhasil memurnikan segumpal kecil bahkan setelah 1 jam. Tetapi ketika energi asal naga mengalir ke dalam tubuhnya, itu segera mengalir ke seluruh tubuhnya seperti arus mendidih. Detik berikutnya, kabut merah segera muncul di permukaan tubuhnya.
Hanya gumpalan energi asal naga ini saja sudah menyebabkan dampak yang begitu besar baginya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lin Yun dengan cepat mengaktifkan tanda naga biru di dadanya dan tanda suci di dalam tanda itu mulai menyala. Saat rune naga muncul di permukaan tubuhnya, mereka segera membentengi tubuh Lin Yun, yang akan meledak. Ketika kabut darah menghilang, benturan keras di dalam tubuhnya akhirnya mulai mereda. Ini membuat Lin Yun menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tidak berani bersantai dan mengendalikan energi asal naga ke dalam sungai astral di Istana Ungu. Ketika energi asal naga masuk, sungai astral di tubuhnya mulai berangsur-angsur tumbuh dari aliran kecil menjadi sungai besar. Saat Lin Yun terus memurnikan energi asal naga, kotoran di dalam energi astralnya dilepaskan dari pori-porinya, membentuk kabut multiwarna. Tapi ini sebenarnya adalah kotoran dan racun yang terkandung di dalam energi astralnya. Sementara Lin Yun memurnikan pil asal naga, Mu Qingqing dan rombongan Sekte Pedang juga kembali ke kediaman mereka. Ketika mereka duduk, Zhang Ting mengeluh, "Kakak seniormu, bukankah kita sedikit terlalu sopan pada Sekte Pedang Awan sekilas?" Qin Tian diam-diam berdiri di samping dengan pipinya masih bengkak. Setelah mendengar kata-kata Zhang Ting, murid-murid Sekte Pedang lainnya juga menoleh untuk melihat ke arah Mu Qingqing. Mereka telah lama mendengar bahwa ada peluang besar di Gunung Pedang Suci, dan bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan itu, mereka masih ingin mencoba 13 ujian. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan karena mereka berasal dari Sekte Pedang. Tapi hari ini, mereka sangat malu, jadi tidak mungkin mereka bisa menerima ini begitu saja. Melihat mereka, Mu Qingqing mengungkapkan senyum tipis. Sekte Pedang Awan sekilas tidak sama dengan sekte cabang lainnya. Ketua sekte jelas tidak ingin melihat kita, jadi kita tidak perlu mencari penghinaan. Lagi pula, dia. Tapi Mu Qingqing berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan. Tetapi ketika Zhang Ting mendengar itu, dia dengan tidak senang berkata, "Apa yang begitu mengesankan tentang mereka? Mereka masih terjebak di pedesaan seperti prefektur Azure yang mendalam. Benarkah begitu?" Mu Qingqing memasang ekspresi mengejek dan berkata, "Kalau begitu, apakah kalian tahu bahwa Ye Ziling, yang bersama denganku hari ini, adalah keturunan langsung dari klan suci kuno?" Kata-kata, klan suci kuno, membuat wajah para murid Sekte Pedang berubah. Mereka tidak salah mendengar Mu Qingqing mengatakan, klan suci kuno, dan bukan, klan suci. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Jika sebuah klan menghasilkan orang suci, mereka bisa disebut klan suci. Tapi klan suci kuno adalah klan suci yang tetap ada selama era paling gelap, dan setiap orang dari mereka adalah sosok kolosal di alam Kunlun. Mereka sebanding dengan sekte yang kuat, dan beberapa klan suci kuno bahkan bisa dibandingkan dengan tanah suci. Hanya ada segelintir klan suci kuno di kehancuran timur. Sedangkan untuk domain tandus kuno, mereka bahkan lebih langka. Tapi klan suci kuno biasanya menjaga kerendahan hati dan jarang ikut campur dalam konflik antara sekte-sekte yang kuat, belum lagi mereka memiliki hubungan yang rumit dengan Kekaisaran Naga Ilahi. Bagaimanapun, Kekaisaran Naga Ilahi bangkit dengan pemusnahan banyak klan suci kuno, dan klan suci kuno yang tersisa setelah kebangkitan Kekaisaran Naga Ilahi semuanya memiliki fondasi yang tak terbayangkan. Dia dari klan suci kuno. Tidak heran dia membuat kesan yang begitu besar, kata Qin Tian. Mu Qingqing melirik Qin Tian. Melihat wajahnya yang bengkak, Mu Qingqing tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Luka di wajahmu hanyalah luka dangkal. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya sudah bisa pulih sejak lama. Tolong jangan salah paham, kakak senior. Aku tidak terburu-buru untuk pulih bukan karena aku menyimpan dendam, tetapi karena aku ingin mengingat pelajaran ini dengan baik. Jika saya ingin membalas dendam terhadapnya, apakah Anda pikir dia masih hidup dengan kekuatan saya?" Qin Tian menjawab. Mendengar itu, barulah Mu Qingqing merasa lega. Qin Tian kemudian memasang ekspresi bangga dan berkata, "Kakak senior si Kong Zhou adalah tujuan saya, bukan Lin Yun. Tidak mungkin dia bisa mengejar pencapaian saya di masa depan. Tapi tamparannya benar-benar menyadarkan saya. Bahkan seekor semut pun tidak bisa diremehkan, dan ada baiknya membeli pelajaran dengan tamparan sebelum pergi ke Pulau Kuksuan." Kata-katanya membuat murid-murid lain dari Sekte Pedang bergerak. Mereka semua dipenuhi dengan kekaguman pada Qin Tian saat ini. Kemudian lagi, apa yang dikatakan Qin Tian juga masuk akal karena dia ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa dikejar oleh Lin Yun. Ketika Zhang Ting memandang Qin Tian lagi, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. "Ngomong-ngomong, kapan kakak senior datang?" Qin Tian bertanya. Mu Qingqing menjawab, "Saya tidak yakin tentang itu.
Dia dan beberapa jenius transenden semuanya mencari kunci rahasia Kuksuan. Saya mendengar bahwa kunci ini jatuh ke tangan pemakaman bunga, tetapi tidak ada yang tahu tentang identitas asli pemakaman bunga. Bab 1255 pindah. Sekte Pedang Fuyun terletak di sebuah pegunungan. Selain Gunung Sekte Pedang, puncak salju terbang adalah puncak utama Sekte Pedang Fuyun, dan aula utama juga terletak di sini. Karena Gunung Pedang Suci, puncak salju terbang tidak hanya tidak dikenal oleh dunia luar tapi juga di Sekte Pedang Awan Berkibar. Tapi tidak ada banyak batasan di sini dan murid bisa datang sesuka hati, menyebabkan semua orang mengabaikannya. Namun pada kenyataannya, puncak salju terbang adalah gunung tertinggi di pegunungan awan sekejap, dan itu jauh lebih tinggi dari Gunung Pedang Suci. Puncak-puncak salju terbang adalah wilayah terlarang dalam sekte karena itu adalah tempat pengasingan milik master sekte. Tempat itu dipenuhi dengan energi astral, dan cahaya astral juga padat, menjadikannya tempat terbaik untuk berkultivasi. Pada saat ini, sosok ramping yang seperti burung phoenix putih muncul di puncak. Dia luar biasa cantik, dengan temperamen heroik di sekelilingnya. Selain itu, ada juga api ungu yang berkobar seperti bunga yang mekar di pupil matanya. Dia secara alami adalah Ye Ziling. Merasakan kehadirannya, Jian Jingtian perlahan membuka matanya dan menatap Ye Ziling. Fisik pedang naga ilahi telah terbangun. Menggigit bibirnya, Ye Ziling dengan ringan menganggukkan kepalanya. Itu bagus. Jian Jingtian mengungkapkan senyum lembut di bibirnya. Tapi, aku akan pergi. Kata Ye Ziling. Tidak apa-apa. Pada akhirnya, kamu harus meninggalkan tempat ini, dan ini juga waktunya untuk membuka segel garis keturunanmu. Kamu adalah jenius terkuat dari klan Ye, jadi bakat garis keturunanmu juga tidak lemah. Jian Jingtian terdiam sejenak sebelum dia melanjutkan, belum lagi kau juga putriku. Aku tidak suka klan Ye. Ye Ziling menjadi dingin ketika dia menyebutkan klan Radiant Snow Sein. Aku juga tidak. Aku hanya suka kamu dan ibumu. Tak satu pun dari klan Ye yang baik, senyum Jian Jingtian, membuat Ye Ziling tersenyum juga saat mendengarnya. Meskipun hubungan di antara mereka kaku karena mereka berdua keras kepala, mereka juga mirip pada saat yang sama. Mereka datang mencarimu lagi. Jian Jingtian bertanya. Saya menolak mereka, kata Ye Ziling. Cukup mengejutkan bahwa Ye Ziling meninggalkan Sekte Pedang Fuyun, tapi dia tidak menuju ke klan Radiant Snow Sein. Jian Jingtian tidak terkejut dan berkata, kalau begitu, ayo kita mulai. Sudah 18 tahun, dan saya ingin melihat seberapa kuat Anda akan menjadi setelah garis keturunan salju berseri dan fisik pedang naga ilahi bergabung bersama. Garis keturunan salju berseri secara alami berasal dari klan salju berseri. Adapun fisik pedang naga ilahi, itu berasal dari Jian Jingtian. Tapi sayang sekali garis keturunan dan fisiknya terlalu kuat. Akan berbahaya jika kultivasinya tidak cukup kuat dan dia tidak memiliki siapapun untuk membantunya. Jian Jingtian juga tidak tahu kapan Ye Ziling akan membangkitkan fisik pedang naga ilahi, jadi dia telah menyegel garis keturunan salju berseri milik Ye Ziling. Ini berarti Ye Ziling hanya bisa memanfaatkan sebagian kecil dari garis keturunannya. Tapi karena Ye Ziling telah membangkitkan fisik pedang naga ilahi, segel pada garis keturunannya juga bisa dilepaskan. Dengan adanya Jian Jingtian, setidaknya Ye Ziling tidak akan mati karena kekuatan garis keturunan dan fisiknya. Mata Ye Ziling bersinar cerah saat mendengar itu, karena dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Garis darah salju bercahaya seperti belenggu yang ditempatkan padanya untuk waktu yang lama. Tapi jika tidak dibuka, dia tidak akan bisa mendapatkan kendali atas hidupnya sendiri. Ini juga yang membuat Lin Yun merasa ada yang aneh dengan Ye Ziling. 7 hari kemudian, ketika Lin Yun keluar dari kotak pedang, Lil Purple menghela nafas lega dan cemberut. Dia masuk ke dalam kotak pedang beberapa kali selama beberapa hari terakhir. Ketika dia melihat Lin Yun duduk di atas hamparan es giok yang diselimuti kabut dengan raungan dahsyat yang sesekali bergema, sambil memancarkan aura yang kuat, Lil Purple bingung dan hanya bisa berjaga di luar kotak pedang. Tapi siapa yang tahu kalau itu akan memakan waktu 7 hari. Tepat ketika dia hendak mengeluh, keterkejutan melintas di pelupuk matanya saat dia menatap Lin Yun. Dia bisa merasakan bahwa Lin Yun telah mengalami perubahan, meskipun tidak ada perubahan pada kultivasinya. Selain itu, cahaya astral yang sesekali memancar dari Lin Yun begitu menyilaukan sehingga dia harus menutup matanya. Ini adalah tanda bahwa energi astral di dalam tubuh Lin Yun telah mencapai ketinggian yang berlebihan. Apa yang kau makan? Lil Purple bertanya. Saat Lin Yun menarik napas dalam-dalam, dia hampir tidak bisa menekan auranya sebelum dia tersenyum, setengah pil asal naga.
Dia hanya memurnikan setengah pil asal naga, dan itu memungkinkan sungai astral di Istana Ungu tumbuh hingga 1000 kaki, melingkari Istana Ungu seperti naga. Ini adalah batas dia bisa memurnikan energi astralnya dengan kultivasinya saat ini, dan tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia ingin memurnikan separuh lainnya. Tapi dia juga tidak menyia-nyiakan waktunya di dalam kotak pedang dan melatih bentuk kedua dari tinju bulan matahari ilahi, kuali bulan matahari ilahi. Selain itu, dia bahkan membawanya ke tahap manifestasi. Di saat yang sama, dia juga tahu mengapa dia tidak bisa mengendalikannya di masa lalu. Serangan ini terdiri dari lebih dari 1000 jenis, dan kekuatannya akan mencapai ketinggian yang tidak bisa dipercaya setelah dia melepaskannya sepenuhnya. Memikirkan hal itu, senyuman muncul di sudut bibir Lin Yun karena ini berarti dia memiliki kartu truf lain sekarang. Apa yang kamu tersenyum? Lil Purple berkata dengan alisnya terkunci. Lin Yun melirik Lil Purple dan bertanya, alih-alih menjawab, apakah ada yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Tidak banyak. Wang Yuruo berkunjung beberapa kali. Oh, dan murid-murid sekte utama. Mereka masih belum menyerah di Gunung Pedang Suci, tetapi mereka menjadi tenang setelah mereka diberi pelajaran oleh Mu Qingqing, kata Lil Purple. Mhm. Lin Yun terkejut bahwa Qin Tian tidak mengejarnya ketika dia menamparnya. Dia bertanya-tanya kapan Qin Tian akan datang untuk membalas dendam, tetapi dia tidak menyangka Qin Tian tidak akan datang. Tapi dia segera melemparkannya ke belakang kepalanya. Ayo pergi. Lin Yun menggendong Lil Purple dan ingin pergi, karena sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke Pulau Kuksuan. Setelah mendengar bahwa mereka akan pergi ke Pulau Kuksuan, mata Lil Purple berbinar, karena dia mulai bosan dengan sekte pedang awan sekilas. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk tiba di tempat pertemuan, tetapi dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Ada ribuan orang dari sekte pedang dan beberapa ratus ahli alam inti Elysium setengah langkah. Tapi menilai dari fakta bahwa mereka tidak muda, mereka pasti elit yang dipilih dari kekuatan luar sekte pedang, dan mereka akan membuat terobosan segera saat mereka memasuki Pulau Kuksuan. Selain itu, ada juga beberapa tetua alam inti Elysium yang mengeluarkan aura yang menakutkan. Ini membuat tatapan Lin Yun menjadi serius, karena mereka seharusnya adalah diaken dari sekte utama, dan murid ketika mereka masih muda. Ini berarti mereka harus lebih kuat dari mereka yang berada dalam kultivasi yang sama, dan fakta bahwa mereka bisa diterima di sekte pedang sudah cukup untuk membicarakan bakat mereka. Qin Tian, Zhang Ting, dan yang lainnya berkumpul di sekitar Mu Qingqing, bersama dengan beberapa tetua alam nadi naga. Pada saat ini, Lin Yun tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Ziling kepadanya adalah benar, dan sekte-sekte yang kuat benar-benar telah berusaha sekuat tenaga untuk Pulau Kuksuan. Dengan sekte pedang saja yang telah mengirimkan formasi sebesar itu, Lin Yun tidak bisa membayangkan seperti apa bentuk sekte-sekte kuat lainnya. Selain itu, dia meramalkan bahwa sekte sekunder dan klan suci juga akan menghadiri acara ini dan mereka semua adalah raksasa dari sekte pedang awan sekilas. Tapi untungnya, Lin Yun datang dengan persiapan, jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa menyebabkan percikan di danau. Tepat ketika Lin Yun dipenuhi dengan emosi, dia tiba-tiba teringat apa yang sebelumnya dikatakan Jian Jingtian padanya. Bahwa dia masih belum cukup kuat. Saat Lin Yun menarik napas dalam-dalam, dia melihat Jiang Liken dan yang lainnya dan berjalan ke arah mereka. Kupikir kau tidak akan datang sebelum sekte utama. Mata Zhang Ting bersinar dengan jijik saat melihat Lin Yun. Yah, aku terkenal karena tidak memiliki temperamen, tidak seperti seseorang yang dengan santai berlutut di depan orang lain, jawab Lin Yun sambil tersenyum. Ketika Zhang Ting mendengar itu, wajahnya langsung menghitam. Saat wajahnya mulai bergetar karena amarahnya, dia membalas, saya dapat dengan mudah memotong Anda menjadi dua jika saya menggunakan rasi bintang saya. Wow, aku benar-benar takut. Kenapa kamu tidak mencobanya? Lin Yun tersenyum dengan sedikit rasa dingin yang melintas di pelupuk matanya. Hanya mereka yang mengenalnya dengan baik yang tahu apa arti dingin di matanya. Lin Yun. Ye Ziling memanggil. Ini langsung membuat Lin Yun mundur sedikit sebelum dia tersenyum. Tapi sayang sekali kau tidak punya nyali. Kemudian, Lin Yun mengangkat bahu dan mengabaikan Zhang Ting. Ini hampir membuat Zhang Ting memuntahkan seteguk darah dan wajah murid-murid lainnya juga tidak bagus karena ini bukan pertama kalinya mereka diremehkan oleh seorang murid dari sekte cabang. Mengapa repot-repot dengan lalat? Suara Qin Tian bergema. Dia bahkan tidak mengedipkan mata pada Lin Yun. Kakak senior benar, dia hanya seekor lalat. Cacing yang menyedihkan yang melihat ke langit dari sebuah sumur. Saat kita berada di Pulau Kuksuan, dia akan tahu betapa menyedihkannya dia.
Pada saat itu, dia mungkin akan mengemis kepada kita saat dia diganggu oleh sekte lain, senyum Zhang Ting. Lin Yun tidak ambil pusing dengan mereka atas nama Ye Ziling. Beberapa saat kemudian, semua orang dari sekte pedang berkumpul dan satu demi satu burung astral yang sangat besar terbang ke langit. Tidak lama kemudian, setengah dari orang-orang di sini sudah pergi. Lin Yun, kemarilah. Ye Ziling duduk di depan bersama Jiang Liken, Feng Zhang, Liu Qingyan. Mereka sudah berada di atas burung singsuan milik sekte pedang awan sekilas, kecuali Lin Yun, yang sesekali berbalik dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan melompat. Aku sedang menunggu seseorang, kata Lin Yun. Bagaimanapun, Luo Hua berkata bahwa dia akan ikut, tapi dia masih tidak terlihat. Tuan Muda Lin tidak ikut dengan kita. Di luar pulau Kuksuan kacau balau. Mu Qingqing mengangkat burung astral perak yang sangat dalam dan makna di balik kata-katanya sudah jelas. Tanpa prestise sekte pedang, hanya sekte pedang awan sekilas saja yang akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup di luar pulau Kuksuan. Kakak perempuan, kenapa kau repot-repot dengan dia? Siapa tahu, penglihatannya mungkin terlalu tinggi untuk sekte pedang kita, kata Zhang Ting dari samping. Terima kasih atas niat baik Anda, Nona Mu. Aku tidak akan ikut dengan kalian. Lin Yun menolak. Ingatlah untuk menemukan kami jika kau dalam masalah. Bagaimanapun juga, kamu akan bergabung dengan sekte pedang di masa depan, senyum Mu Qingqing sebelum dia pergi dengan burung astralnya yang besar dan menghilang ke langit. Tapi Lin Yun hanya tersenyum sebagai tanggapan dan menemukan bahwa Mu Qingqing cukup menarik. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah Ye Ziling. Kalian bisa pergi dulu. Aku sedang menunggu seseorang. Wajah Ye Ziling menjadi dingin ketika dia mendengar itu dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Hehe. Adik laki-laki Lin, kami akan menunggu bersamamu, senyum Feng Zhang. Jiang Liken juga tersenyum. Kami harus tetap bersamamu apapun yang terjadi. Bagaimanapun juga, bahkan sekte pedang tidak akan bisa mempertahankan posisi mereka di Pulau Kuksuan. Terlepas dari apakah mereka bercanda atau tidak, Lin Yun merasakan kehangatan dari kata-kata mereka. Tepat ketika mereka hendak berjalan, sesosok putih dengan cepat terbang dari awan.